Halo semuanya, apakah kalian masih menunggu panggilan guys? Jadi bersabar ya. Langsung merekam itu Sulanasang ya, kayak balik lagi di sini guys. Jadi di sini aku mau bikin video singkat aja ya, tapi ini sangat bermanfaat ya. Juga mudah-mudahan ini tidak melanggar video pelanggaran ya. Oke, di sini saya hanya share informasi yang saya dapat. Jadi beberapa hari yang lalu saya melihat ada postingannya ini official di Instagram, dan di situ saya melihat ada pengrekrutan lewat hiring kampus di daerah Jawa. Ya saya nggak tahu itu ini nih, kalian bisa lihat di sini nih, ini postingan yang saya lihat kemarin ya. Jadi di situ kita melihat bahwa akan penerimaan lagi di IMIP ya. Ya itu juga kita tidak tahu apakah penerimaan besar-besaran ataukah hanya beberapa yang akan dipilih. Dan untuk saat ini di link rekrutmen IMIP itu masih terbuka ya. Jadi selama masih bisa diakses, artinya kalian masih bisa untuk mendaftar masuk secara online ya, karena prosedur atau syarat masuk di PT IMIP itu adalah mendaftar secara online. Tentu teman-teman harus mempersiapkan segala berkas-berkas yang kalian punya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi syarat-syarat apa aja yang mungkin teman-teman yang ingin butuhkan, dan ada juga beberapa dokumen tambahannya syarat untuk bisa masuk dalam PT IMIP ya. Ingat teman-teman ya, syaratnya itu harus vaksin kedua minimal ya, karena sekarang itu ada lagi penerapan yaitu vaksin booster ya, mungkin itu tahap terakhir ya vaksinnya. Nah guna ini untuk menjaga mungkin ya ketahanan tubuh itu bagi semua pekerja-pekerja yang ada di pabrik. Dan ada sedikit informasi lagi buat teman-teman yang mungkin ini kabar gembira juga sih ya, karena tahun-tahun kemarin itu kan mengenai cuti tahunan itu kan ada yang dipending atau bahkan ada yang belum dapat. Itu dikarenakan karena COVID-19 kemarin itu yang jadi penghalang, yang jadi hambatan, jadi makanya tidak ada cuti tahunannya. Dan untuk saat ini kemarin saya melihat ada di grup ya, ada informasi bahwasanya COVID-19 ini sudah membaik ya, karena juga sudah tidak terlalu kesana sini di mana-mana ngomongin tentang koronce ya. Jadi ini kembali diterapkan untuk cuti tahunan ya. Jadi teman-teman yang 1 tahun kemarin itu batas limit kalau nggak salah itu udah di Mei-nya itu masih bisa diuangkan ya. Kalau untuk Mei ke atas di tahun 2022 itu harus sekarang bisa mengajukan atau mendaftar atau menerapkan tanggal dan bulan berapa kalian akan mengambil cuti tahunan ya, seperti itu. Ini mohon maaf kalau misalnya informasinya kurang jelas, kurang pas gitu ya. Tapi teman-teman bisa tanya juga teman kalian atau saudara yang sudah bekerja di ini tentunya ya, untuk informasi selengkapnya. Atau bisa kalian masuk di Instagramnya IMIP Official, atau bisa juga sering kalian komentar di YouTube-nya IMIP Official ya, juga di Facebook IMIP Official. Karena segala informasi itu semua real yang ada di situ ya, jangan salah pilih ya, jangan salah informasi. Oke, apalagi ya, jadi untuk teman-teman yang baru mau mendaftar, kemarin ada yang tanya tentang paket C ya. Saya rasa paket C itu tidak jadi masalah karena itu juga resmi dari departemen ya. Hanya saja itu ada perbedaan nama ya, paket C-nya dengan ijazah yang aslinya. Jadi beda sama ijazah tembaknya. Kalian harus membedakannya, mana paket C, mana yang ijazah tembak. Karena ijazah tembak itu terbagi-bagi, ada yang kayak asli tapi ditembak, ada yang di scan gitu ya, ada yang paket C-nya juga ditembak. Jadi sebenarnya sih tidak menyarankan menggunakan
ijazah-ijazah seperti itu tuh yang di scan yang beli-beli sana itu, karena itu bisa menjadi pelanggaran juga sih ya. Saya kurang tahu juga sanksinya apa, tapi mudah-mudahan sih enggak, karena sebagai formalitas untuk menjadi untuk masuk melamar kerja ya, sebagai dokumen utama ya. Terus apalagi mengenai cuti ya, cuti reguler dengan cuti tahunan. Di sini saya mau jelaskan. Jadi cuti reguler itu 12 hari ya, biasanya tuh per 5 bulan atau 6 bulan itu sudah keluar. 6 bulan atau 5 bulan ke depan itu biasanya di 3 bulan ketiganya itu sudah keluar anunya. Jadi untuk bisa kalian membagi di mana letaknya, dan itu 12 hari. Dan kalau untuk cuti tahunannya itu kalau nggak salah ya, karena ini di tempat saya bekerja aturannya begini, itu per 6 hari aja ya. Kalau karena itu sebenarnya 12 hari tapi dibagi dua, dan itu per 6 hari. Kalau misalnya kita gabungkan cuti reguler dengan cuti tahunan itu cuma kenanya 4 hari. Jadi 12 reguler ditambah 4 hari tahunan, jadi bisa total 16 hari ya. Itu 2 harinya tuh entah kemana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau cuma ngambil cuti tahunan itu bisa ngambil 6 hari 2 kali dalam 1 tahun. Oke, semoga itu informasi yang yang akurat ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi tentang pendaftarannya. Jadi selama linknya itu masih bisa diakses, teman-teman bisa mendaftar saja secara online ya. Kalau misalnya kalian daftar gitu ya, nggak bisa mendaftar, nggak bisa ngedit file-filenya, karena beberapa file dokumen di situ tuh ada yang memiliki kapasitas 8 KB dan ada juga yang 200 KB 800 KB dan 200 KB. Kalau misalnya kalian nggak tahu dan bingung, teman-teman bisa juga menggunakan jasa-jasa gitu. Yang jelas itu dokumennya lengkap masuk di situ. Dan bisa juga bisa DM saya di Instagram saya di Tamil Creator kalau misalnya teman-teman bisa butuh bantuan gitu ya. Nanti saya respon ya di Instagram saya. Dan teman-teman juga masuk di IMIP itu menggunakan juga dokumen NPWP, itu wajib ya sebagai dokumen pelengkap. Dan kalau misalnya kalian tidak tahu bikin, daripada mungkin ya bingung capek-capek pergi ke kantor pajak harus mengurus sana sini juga ya, karena sudah banyak dokumen yang lainnya harus diurus, jadi bisa menggunakan jasa juga ya, bisa kami bantu dengan jasa kami. Ya nanti DM saya di Instagram, kalian bisa tanya-tanya di situ seperti apa. Saya bisa proses dalam 1 hari saja bisa selesai. Bisa dicetakkan kartunya juga, atau nanti teman-teman bisa cetak sendiri ya kalau saya sudah daftarkan. Oke. Dan informasi lowongan kerja masih untuk saat ini dalam beberapa 1-2-3 hari ini ada teman juga membutuhkan kru dari kontraktor ya, kru bangunan. Kalau misalnya ada teman-teman yang berminat sambil menunggu panggilan di IMIP bisa kerja masuk di kontraktor yang ada sudah stay di Morowali, silakan hubungi saya. Untuk hari ini saja ya, untuk hari ini, dan untuk kedepannya bisa nanti kita kumpulkan, kita catat, kita input datanya, nanti baru saya serahkan ke leadernya, nanti ditelepon kalian kalau misalnya kalian misalnya pengen dan nanti dibutuhkan, nanti kalian ditelepon masing-masingnya. Terus apa lagi? Sebenarnya banyak sih yang ini. Jadi kalau misalnya nih khusus untuk pelamar baru atau calon karyawan, jadi kalian bisa simak video-video yang lalu itu, saya doang membahas tentang bagaimana sih cara kita berhadapan dengan HRD, dan juga bagaimana sih baju-baju yang kayak mana kita pakai, sepatu atau apa gitu ya. Dan di area larangan-larangan apa aja yang dilarang di dalam area ini ketika kita datang di gedung tenan. Nah itu ya, jadi kalian bisa simak video-video yang lalu karena HRD itu sensitif ya, kita dia memang profesional dan kita tidak boleh bermain-main, kita benar harus serius
ya. Kalau kita berhadapan dengan HRD itu selayaknya kita harus berpenampilan seperti apa, berbicara seperti bagaimana ya. Jadi biar jelas, biar HRD itu bisa menilai karakter kita, bisa menilai apa yang ada dalam diri kita yang dibutuhkan, karena perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berskill, orang-orang yang sehat gitu. Nah, untuk masuk di IMIP, kalau misalnya kalian sudah ada pemanggilan, itu nggak langsung kerja, kalian harus melewati tahap-tahap interview, psikotes, tes alat, kalau misalnya operator, dan juga MCU ya, tes kesehatan, lalu induksi. Itu banyak tahap-tahap yang dilalui. Nah, ingat, begitu ada panggilan, teman-teman datang di Morowali itu, kalian harus ingat kembali ya, setelah datang di sini kalian harus mempersiapkan sedikit bekal atau apa, atau setidaknya ada teman untuk bisa kalian tumpangi dulu, dan kalau bisa bawa motor ya, biar nanti di situ nggak ribet, nggak bingung kemana-mana tuh susah kalau nggak punya kendaraan ya. Jadi itu aja, semoga sedikit informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman. Bila kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bila kalian suka banget, silahkan kalian support selalu channel ini. Silahkan komentar di bawah bila ada yang kalian tanyakan. Oke, saya Jaga Basdem, see you next video. Assalamualaikum.